selamat datang di channel Biha Korslet. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Bab 541. Keira menatap Susan dengan dingin, matanya menyipit. Tepat saat dia hendak berbicara, memukul, sepiring makanan tiba-tiba menghantam wajah Susan. Susan benar-benar tercengang dan menatap tak percaya pada orang yang melakukan itu. Semua orang menoleh untuk melihatnya juga. Erin mengeluarkan serbet, menyeka minyak dari jarinya, dan berkata dengan dingin, "Kau sangat menjijikkan. Kau menaruh air jahe di semua piring dengan ludahmu di dalamnya. Bagaimana kita bisa makan makanan ini sekarang?" Susan menyeka daun sayur yang menggantung di wajahnya, sangat marah. Air jahe itu baru saja dibawa. Aku bahkan belum meminumnya. Bagaimana bisa air liurku ada di dalamnya? Erin berhenti sebentar, lalu menepuk kepalanya. Benar, aku lupa. Kemudian dia menatap Susan. Maaf, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku hanya marah sesaat dan mengira kau membuat kami memakan ludahmu. Sambil mengucapkan kata-kata itu, dia meniru ekspresi Susan beberapa saat yang lalu, yang langsung membuat wajah Susan menjadi gelap. Peter juga bingung. Awalnya, dia tidak tahu kalau Susan berpura-pura, tapi akting buruk Erin yang disengaja membuatnya jelas bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Dengan perbandingan ini, Peter langsung menyadari sesuatu. Dia menoleh ke arah Susan. "Apakah kamu melakukannya dengan sengaja?" Susan langsung berkata, "Tidak, Peter, itu tidak sengaja. Waktu air jahe dibawa, airnya agak panas. Aku tidak bisa memegang cangkirnya." Baru saja dia selesai bicara, Keira mendengus. Dia perlahan berdiri, menatap Lois. "Bisakah kau memberiku semangkuk sup?" Keduanya saling berpandangan, dan Lois tersenyum tipis. Ia mengambil mangkuk, mengisinya dengan sup, dan menyerahkannya kepada Keira, yang langsung mengambilnya. Begitu ia menyentuh mangkuk itu, ia langsung melepaskannya. Semangkuk sup langsung jatuh ke atas meja. Meski sup tumpah, sup itu hanya mengotori area tepat di depannya. Dengan semua anggota keluarga Olsen menggunakan meja makan bundar yang besar. Sup tumpah, tetapi ada jarak dari hidangan lain di atas meja, jadi hanya makanan di depan Keira yang sedikit terciprat. Keira menatap Peter. Begitulah reaksi seseorang saat memegang sesuatu yang panas. Kalau kamu tahu itu panas, kenapa kamu mendorong mangkuk dan menumpahkannya ke seluruh meja? Peter terkejut dan langsung menatap Susan. Wajah Susan langsung pucat. Dia menelan ludah dan menatap Keira dengan tak percaya. Aku tidak berpikir. Aku hanya bereaksi berdasarkan instingku. Instingmu adalah untuk menyingkirkannya. Itu sangat berbeda dari orang lain. Keira mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Susan menegang dengan gugup. Dia tidak menyangka bahwa hari ini, semua orang akan menentangnya. Dia langsung berkata, "Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Bagaimana mungkin aku melakukannya dengan sengaja? Kamu bilang kamu tidak suka jahe, jadi mengapa aku harus menargetkanmu secara khusus?" Ini benar-benar hanya kesalahpahaman. Kali ini, sebelum Keira sempat bicara, James tak kuasa menahan diri untuk menyela, "Susan, sejak kau masuk, kau sengaja mengincar Keira. Apa masalah di antara kalian berdua? Benarkah yang dikatakan Keira?" Erin langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa itu? Ini tentang pria yang seharusnya diajaknya bercinta. Sejak Keira melihatnya dan memberitahu kita, kau sengaja menargetkannya. Selain itu, aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain. James mengatakannya begitu saja. Mata Erin langsung berbinar, dan dia menoleh ke Susan. "Jadi, kamu sudah berhubungan dengan orang lain. Dan kamu ketahuan. Tidak heran, saat aku masuk, aku merasakan permusuhan darimu terhadap Keira." Susan langsung membalas. "Bagaimana kau bisa tahu? Jangan konyol." Erin membalas. "Sebut saja itu naluri wanita." Susan terdiam. Melihat bahwa dia tidak bisa memenangkan argumen itu, dia langsung melirik Peter. "Peter, aku tidak peduli apakah orang lain percaya padaku atau tidak, aku hanya peduli padamu. Jika kamu tidak percaya padaku, lebih baik aku pergi saja." Peter mengerutkan kening. Susan mengambil tasnya, berpura-pura pergi. Melihat Peter masih belum berdiri, dia menundukkan kepalanya untuk menunjukkan rasa sedihnya. "Peter, tidak bisakah kau melihat perasaanku padamu? Aku bahkan rela menyerahkan hidupku untukmu. Saat kau mengalami kecelakaan mobil itu bocor oli,
dan semua orang bilang akan meledak. Akulah yang menarikmu keluar. Kita berdua hampir meledak, aku tidak pernah menyangka kita akan sampai pada titik ini. Dampak dari kata-kata itu sungguh besar. Benar saja, Peter berdiri, memegang tangan Susan, lalu menoleh ke Keira. Keira, aku minta maaf atas kejadian hari ini, tapi Susan adalah penyelamatku, jadi bisakah kita lupakan kejadian ini? Keira mengatupkan rahangnya dan mengejek. Peter mendesah. Kita tunggu beberapa saat lagi. Aku akan meminta dapur untuk membuat beberapa hidangan baru. Setelah itu, dia menuntun Susan ke dapur. James mengerutkan kening saat mereka berdua pergi. Trik penyelamat ini sangat ampuh. Lain kali Kate mendapat masalah, aku akan menyelamatkannya. Dengan begitu, dia tidak akan pernah menyusahkanku lagi. Cek, cek, cek. Kata Charles, bagaimana kau bisa mengutuk Kate seperti itu? James tak kuasa menahan diri untuk mengeluh, aku tidak mengutuknya. Hanya saja Kate terlalu galak, seperti harimau betina. Selagi mereka bercanda, Keira melihat ke arah dapur sambil mendesah. Sebenarnya dia punya banyak cara untuk mengusir Susan, tapi bagaimana setelah itu? Susan menyelamatkan nyawa Peter, dan Peter akan memaafkannya apapun yang terjadi. Bahkan jika hubungannya dengan saudara laki-laki itu benar-benar terungkap, Peter mungkin masih terikat oleh perbuatan yang menyelamatkan nyawanya ini. Keira menunduk, mendesah. Apakah ada cara untuk menyelesaikan masalah ini selamanya? Dia mengerutkan kening. Dengan tekad bulat, dia berdiri dan menuju dapur. Sebelum dia mendekat, dia melihat seorang pembantu berdiri tidak jauh darinya, memperhatikan Peter. Pembantu itu tampak berusia sekitar 25 tahun, dan Keira merasa belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin karena merasakan tatapan Keira, pembantu itu segera menoleh. Halo, Nona. Keira mengangguk padanya. Apakah kamu baru? Pembantu itu mengangguk. Keira kemudian bertanya, apakah kamu kenal saudara laki-laki kelimaku sebelumnya? Pembantu itu ragu sejenak, melirik ke arah Peter, lalu berkata, dia tampak familiar, seperti seseorang yang aku selamatkan dari kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu. Keira bertanya, apa yang kamu katakan? Bab 542. Keira tidak mengerti apa yang dikatakan pembantu itu, jadi dia memintanya untuk mengulanginya. Pelayan muda itu segera mengalihkan pandangannya. Tidak, tidak apa-apa. Dia melirik Peter sekali lagi. Bertahun-tahun yang lalu, saat melewati jalan raya, dia melihat seseorang menabrakkan mobilnya. Dia bergegas menghampiri dan menemukan mobilnya bocor oli. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menyelamatkan orang itu dari kendaraannya. Kalau dipikir-pikir lagi, itu cukup berbahaya. Mereka baru saja pergi ketika mobil itu meledak. Mereka bisa saja terbunuh jika terjadi kesalahan. Setelah itu, dia menelepon 911 tetapi sedang terburu-buru untuk mengantarkan paket, jadi dia pergi terlebih dahulu. Ketika dia kembali setelah mengantarkan paket, dia mendengar bahwa orang tersebut telah dibawa ke rumah sakit. Dia tidak terlibat lebih jauh. Namun, meskipun orang itu adalah pria terhormat, itu tidak berarti apa-apa. Saat pembantu muda itu merenungkan hal ini, dia mendengar seseorang memanggilnya dari dapur. Saud, di mana kamu? Pembantu itu segera berkata, saya datang. Lalu dia memasuki dapur. Keira langsung mengerutkan kening. Selatan. Apakah nama belakang pembantu itu Selatan? Apakah itu suatu kebetulan, atau? Keira mengerutkan bibirnya dan mendekati kepala pelayan di dekatnya. Apa latar belakangnya? Pembantu Saud. Kepala pelayan berkata, dia pembantu yang terlatih. Kudengar dia putus sekolah setelah SMA dan sejak itu menjadi pengantar paket. Dia kemudian datang ke rumah kami dan terpilih setelah wawancara. Dia menjalani pelatihan selama 3 bulan sebelum memangku jabatannya. Nona Olsen, apakah dia melakukan sesuatu yang tidak pantas? Apakah Anda ingin dia dipecat? Keira langsung berkata, tidak, aku hanya bertanya. Siapa nama lengkapnya? Apakah nama belakangnya Saud? Kepala pelayan itu menjawab, tidak, nama keluarga itu cukup langka. Dia Jenkins, Saud Jenkins. Jadi, Selatan adalah nama pemberiannya. Keira mengangguk dan kembali ke ruang makan. Erin bersikeras dengan kesimpulannya. Instingku tidak pernah salah. Susan menargetkan adik iparku. Begitu dia mengatakan hal itu, dia begitu terkejut hingga dia segera menutup mulutnya. Yang lainnya pun mengalihkan pandangan ke arahnya. James bertanya dengan bingung, kakak ipar siapa? Tatapan mata gelap Erin jatuh pada Scott, lalu dia terkekeh canggung. Tidak apa-apa. Charles segera mendesak.
Pasti ada sesuatu, katakan saja. Erin menatap langit dan terbatuk pelan. Kakakku menyukai Keira, jadi dia ingin dia menjadi kakak iparku. Scott segera membalas, jangan konyol. Baru saja dia berbicara, ekspresi Lewis berubah gelap. Scott segera berkata, Nona Olsen sudah bertunangan. Erin menatapnya. Apakah dia sudah menikah? Belum. Kalau begitu, kamu punya kesempatan. Yang lainnya tidak tahu harus berkata apa. Semua orang tercengang dan kemudian dengan bersemangat mengalihkan perhatian mereka ke arah Lewis. Wajah Lewis menjadi gelap saat dia menoleh ke Scott. Scott terbatuk pelan. Baiklah, jangan salah paham. Kakekku memaksaku untuk menikah, dan aku tidak setuju, jadi aku membuat alasan. Erin langsung mengejek. Scott menatapnya dengan waspada, dan Erin terdiam. Namun, Lewis tetap mendesak. Alasan apa? Scott melirik Keira dengan canggung. Aku baru saja bilang kalau aku sudah jatuh cinta pada seseorang, dan kakek mendesakku dengan keras, bersikeras agar aku memberitahunya siapa orang itu. Tidak banyak wanita muda yang kukenal di Krera, jadi dengan panik, kukatakan saja Nona Olsen. Erin berkata dengan nada sarkastis, benar, dia panik. Tidak ada yang serius. Scott langsung melotot ke arahnya lagi. Erin menjulurkan lidahnya, lalu memalingkan kepalanya. Sikap manis itu menarik perhatian Charles beberapa kali dan membuatnya tersipu. Bagaimana mungkin ada gadis semanis itu di dunia? Yang lebih penting, Erin rukun dengan Keira, tidak seperti Susan yang selalu menimbulkan masalah. Jadi, jika dia bisa memenangkan hati Erin. Saat Charles memikirkannya, wajahnya semakin tersipu. Erin berkata, ayolah, bahkan adikku tidak tersipu. Apa yang membuatmu tersipu? Charles segera menutupi wajahnya. Benarkah? Mungkin karena aku baru saja makan sesuatu yang pedas. Erin langsung mengungkapkan kebingungannya. Pedas. Aku suka makanan pedas, tapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Charles buru-buru mengganti topik pembicaraan. Apa makanan kesukaanmu? Saya suka ayam pedas kereran buatanmu. Saya tahu tempat yang menyajikan ayam pedas yang lezat. Apakah Anda ingin mencobanya? Mata Erin langsung berbinar. Tentu, kapan kamu bisa mengajakku keluar? Charles terbatuk dan melirik ke dapur. Mereka akan butuh waktu setidaknya 1 jam untuk menyiapkan makan malam, jadi mengapa aku tidak mengantarmu ke sana sekarang? Erin mengangguk antusias. Bagus. Setelah itu, keduanya tidak peduli dengan yang lain dan langsung keluar. Di pintu, Erin tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik ke arah Scott. Kakak, sebaiknya kau buat rencana yang bagus. Kalau tidak, kakek akan memaksamu menikahi sepupumu. Mungkin Nona Olsen bersedia membantumu. Di seluruh Krera, hanya status Nona Olsen yang cocok untukmu. Dia mungkin satu-satunya kandidat yang akan membuat kakek diam, kan? Scott sangat marah dan langsung berkata, pergi saja. Erin lalu pergi. Keira memperhatikan kepergiannya, tenggelam dalam pikirannya. Mungkinkah gadis yang suka makan dan periang itu adalah Fox? Saat dia sedang merenung, Lewis tiba-tiba bertanya, siapa sepupu yang disebutkan oleh kakakmu? Scott langsung menjawab, Tuan Horton, tolong jangan salah paham. Meskipun saya menyukai Nona Olsen, saya juga tahu cara menghargai kecantikan sejati. Hanya saja kakek menekan saya, jadi saya harus menyebutkan nama Nona Olsen. Sambil berbicara, dia menatap Keira dengan penuh kerinduan dan pandangan mendalam yang penuh emosi, namun dia segera mengalihkan pandangannya. Lewis menunduk dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak salah paham. Sepupu yang disebutkan Erin tidak mungkin memiliki nama keluarga South, kan? Bagaimana kamu tahu? Scott berkata dengan heran, apakah kamu sudah menebak dari nama tengah Erin? Ibu Erin memang berasal dari keluarga selatan. Sepupu kami adalah putri dari saudara laki-laki ibu saya, jadi dia juga memiliki nama keluarga selatan, dan namanya adalah Vera. Keira tercengang. Dia menatap Scott dengan tak percaya. Maksudmu sepupumu bernama Vera South? Ya, kata Scott. Scott bertanya, apakah ada masalah dengan nama itu? Keira tersenyum. Tidak, aku hanya tidak menyangka. Pandangannya beralih ke Lewis. Lewis juga menunjukkan sedikit rasa geli. Ternyata pencarian yang paling sulit pun dapat berakhir dengan penemuan yang mudah. Vera akan menikah dengan Scott, dan nama belakangnya adalah South. Dia pasti Fox. Keira tiba-tiba menoleh ke Scott. Aku ingin tahu apakah ada kesempatan untuk bertemu dengan sepupumu ini. Bab 543. Scott bingung.
Kau ingin bertemu dengannya? Ya, mengapa? Mata Scott berbinar. Ia bertanya-tanya apakah Nona Olsen juga tertarik padanya. Tetapi dia tidak berani mengatakannya keras-keras. Keira menundukkan pandangannya dan berkata, tidak apa-apa. Apakah dia ada di Krera? Ya, dia datang bersama Erin, dan sekarang dia tinggal di rumahku, dan kakekku ada di sini. Scott menunjukkan ekspresi bingung. Begitu kakeknya tiba, dia menekan Scott untuk menikahi sepupunya. Tetapi dia sama sekali tidak punya perasaan terhadap Vera. Dia tidak ingin menikah. Namun kakeknya adalah kepala keluarga, praktis dialah yang dapat memutuskan pernikahan Scott hanya dengan satu kata, membuat penolakannya sia-sia. Yang bisa dia katakan hanyalah bahwa dia sudah jatuh cinta pada seseorang. Namun kakeknya bersikeras untuk bertemu wanita itu. Saat memikirkan hal ini, Scott menatap Keira, matanya tiba-tiba berbinar. Bagaimana kalau kamu datang ke tempatku untuk nongkrong bersama kita besok? Keira berpikir sejenak lalu mengangguk. Baiklah, dia akan pergi dan menemui Vera South. Jika saja semuanya sesuai harapannya, Vera pastilah Fox. Scott lalu menundukkan kepalanya, senyum mengembang di wajahnya. Sementara mereka berbincang-bincang, di dapur, Peter dan para pembantu dengan cepat menyiapkan beberapa hidangan lagi dan menaruhnya di meja makan. Setelah Keira dan Louis selesai makan, mereka membawa Amy ke atas. Kamarnya sudah ditata, sebuah suite yang cocok untuk ditinggali keluarga beranggotakan 3 orang. Orang-orang lainnya juga kembali ke kamar masing-masing. Kakak beradik Olsen yang jarang berkumpul untuk bermain kartu. Susan tampak tidak senang saat melihat Peter, lalu dia meninggalkan ruangan. Tepat saat dia keluar dari ruang kartu, dia bertabrakan dengan pembantunya, Jenkins, dan bertabrakan dengannya secara langsung. Jenkins membawa piring buah, yang berserakan di lantai akibat tabrakan. Dia telah dilatih dalam hal etika dan tahu untuk tidak menyalahkan keluarga tuan rumah, jadi dia segera meminta maaf dan mulai mengambil barang-barang dari lantai. Kepala pelayan mengatakan bahwa pemilik rumah sangat ramah dan bahwa permintaan maaf segera akan membuat semuanya baik-baik saja. Tetapi Susan menendangnya secara tak terduga dan menjatuhkan Jenkins ke tanah. Jenkins tercengang. Sambil menunduk dari ketinggiannya, Susan berbicara dengan nada jijik. Di rumah ini, bahkan seorang pembantu pun berpikir dia bisa tidak menghormatiku sekarang. Jenkins segera melambaikan tangannya. Saya tidak bermaksud begitu, Nona Simpson. Itu hanya kecelakaan. Saya tidak melakukannya dengan sengaja, saya. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Susan menunjuk pakaiannya sendiri dan berkata dengan marah, kau telah mengotori pakaianku, dan kau harus memberiku ganti rugi. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jenkins menggigit bibirnya karena marah. Setelah beberapa lama, dia menarik napas dalam-dalam. Baiklah, berapa harganya? Aku akan membayarmu. Dia hanya akan menganggap dirinya tidak beruntung. Namun, begitu dia selesai bicara, dia mendengar Susan berkata dengan acuh tak acuh, $13.000. Apa? Jenkins terkejut dan menatap Susan dengan tak percaya. Dia menatap pakaian Susan dengan kaget. Pakaian ini harganya $13.000. Susan mencibir. Tentu saja. Bagaimana mungkin orang miskin sepertimu bisa tahu itu? Apakah kamu mampu membeli gaun ini? Kalau tidak, gaun ini akan dipotong dari gajimu. Jenkins menggigit bibirnya dengan air mata di matanya, tetapi dia menarik napas dalam-dalam. Nona Simpson, ini di luar kemampuanku. Lagi pula, Anda yang tidak melihat kemana Anda berjalan dan menabrak saya. Susan langsung menjawab dengan marah, apa yang kau katakan? Apakah kau menuduhku buta? Aku tidak mengatakan itu, aku. Lalu apa? Susan maju selangkah dan menamparkan wajah Jenkins. Tamparan. Suara tamparan yang keras bergema di koridor. Jenkins tertegun. Dia menutupi wajahnya lalu melotot ke arah Susan sebelum membalas dengan menamparnya. Susan terkejut. Kau hanya seorang pembantu. Beraninya kau memukulku. Jenkins mencibir. Ini abad ke-21, semua orang setara. Apa salahnya menjadi pembantu? Apakah itu membuatku rendah diri? Ide macam apa itu? Susan bernapas berat, menatap Jenkins dengan marah. Apa yang terjadi di sini? Pada saat itu, mereka mendengar suara Peter. Susan segera menghampirinya, berbicara dengan nada merengek. Peter, dia tidak memperhatikan jalannya dan mengotori gaunku. Dia bahkan memukulku. Peter melihat ke arah Jenkins. Jenkins menunjuk pipinya. Wajahku juga seharusnya kena tamparan, kan? Nona Simpson, kenapa Anda suka sekali mengeluhkan hal yang tidak masuk akal?
Tidakkah Anda akan menyebutkan tamparan yang Anda berikan kepada saya? Susan berkata dengan campuran antara keluhan dan kemarahan, Peter, kau lihat. Aku tidak bisa menikah denganmu dan tinggal di rumah ini. Kakakmu mengincarku, dan bahkan seorang pembantu pun tidak menghormatiku. Apakah dia berada di bawah perintah orang lain, sehingga dia berani memperlakukanku seperti ini? Jenkins hendak memutar matanya. Apakah kamu punya perasaan teraniaya atau semacamnya? Susan menjadi marah. Apa katamu? Peter mendesah. Susan, sudah cukup. Apa gunanya berdebat dengan pembantu? Itu hanya gaun. Aku akan membelikanmu gaun baru besok dan mentransfer uangnya kepadamu sebentar lagi. Susan menarik napas dalam-dalam tetapi tetap menatap Jenkins. Saat itu, sejumlah staf rumah tangga telah berkumpul. Susan merasa jika mereka tahu ia telah dipermalukan dan masih membiarkan Jenkins bebas tanpa hukuman, apalagi kewenangan yang akan ia miliki dalam keluarga Olsen setelahnya. Mata Susan dipenuhi air mata. Peter, aku menyelamatkan hidupmu. Kau berjanji tidak akan membiarkanku menderita. Apakah ini idemu tentang tidak adanya keluhan? Dia menundukkan kepalanya dan menyeka matanya. Aku memang impulsif saat memukulnya, tapi apa hak seorang pembantu untuk membalas? Dia harus minta maaf padaku atas hal ini. Mendengar ini, Jenkins mendengus, itu tidak mungkin. Susan langsung menatapnya dan berkata, Peter, kau lihat. Karena kau selalu gagal membelaku, statusku menjadi sangat rendah di keluarga ini. Apa kau akan tinggal diam dan melihatku diganggu? Peter terdiam sejenak, lalu menoleh ke Jenkins tanpa daya. Terlepas dari apapun, kamu seharusnya tidak memukulnya. Untuk itu, kamu seharusnya meminta maaf kepada Susan. Jenkins bertanya, mengapa saya harus melakukannya? Peter berkata, karena akulah kepala rumah ini. Apakah kamu akan meminta maaf atau tidak? Jika tidak, aku akan menyuruh pengurus rumah memecatmu. Memecatnya, staf rumah tangga keluarga Olsen menikmati beban kerja yang lebih sedikit dan gaji yang lebih tinggi, banyak yang menginginkan posisi seperti itu. Bagaimana mungkin Jenkins mampu kehilangan pekerjaan yang diperoleh dengan susah payah ini? Dia menunjuk Susan dengan marah. Hanya karena dia pernah menyelamatkanmu sekali, kamu jadi bias padanya. Peter berkata, ya, Susan telah menyelamatkan hidupku, jadi tentu saja, aku tidak akan membiarkannya dizalimi. Kau tidak perlu membayar gaun itu. Cukup tundukkan kepala dan minta maaf, dan itu sudah cukup. Mata Jenkins memerah. Bagaimana jika aku pernah menyelamatkanmu juga? Bab 544. Begitu Jenkins berbicara, Peter sedikit terkejut. Kemudian, dia mengerutkan kening dan menatapnya. Apa yang kau katakan? Susan juga memandang ke arah Jenkins dengan bingung. Ketika Susan kebetulan melewati lokasi kecelakaan dan melihat Peter tergeletak di tanah di samping mobil yang terbakar, dia menyadari bahwa itu adalah kesempatan. Para pengamat semuanya mengatakan bahwa seorang gadis muda telah dengan berani menyelamatkan seseorang. Setelah memperhatikan Peter yang kaya itu cukup lama, dan saat dia hampir tidak memerhatikannya, Susan segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan bagus. Jadi, Susan bergegas datang dan tinggal di sisi Peter. Memang, ketika Peter terbangun, Susan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya, hanya untuk mengetahui bahwa Peter tidak tahu siapa yang telah menyelamatkannya, jadi dia menuruti saja. Susan bertanya-tanya apa maksud Jenkins dengan itu. Jenkins menatap Peter dan mengejek, hendak berbicara ketika keributan itu menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Mereka semua keluar satu demi satu. James bertanya, apa yang terjadi kali ini? Pilihan kata-katanya mencerminkan kesabarannya yang ekstrim. Peter juga menunjukkan ekspresi malu, sementara mata Susan memerah karena kesal. Pembantumu memukulku. Bagaimana mungkin? James langsung membalas. Pembantu kami selalu bersikap profesional dan tidak pernah memukul orang sembarangan. Kamu pasti telah melakukan sesuatu yang tercela, bukan? Susan tidak menyangka dia akan berkata seperti itu dan langsung tertegun. Dia menatapnya dengan tidak percaya. James, dengan kesal, menoleh ke Peter. Peter, urus dia. Berapa banyak masalah yang telah dia ciptakan sejak dia datang ke rumah ini. Jika kau tidak bisa menanganinya, kalian berdua harus pindah. Keluarga kita memiliki banyak saudara laki-laki, dan ketika kita masih muda, kita semua akan dihukum sama oleh orang tua kita terlepas dari siapa yang salah. Bagaimana bisa begitu banyak masalah muncul? Mendengar itu, Peter tak dapat mengangkat kepalanya. Ia mengatupkan rahangnya, menatap ke arah Susan. Untuk pertama kalinya, dia merasa lelah.
Dia sudah lama menyadari bahwa Susan itu sombong. Dia selalu meminta uang darinya untuk belanja. Tetapi dia selalu menurutinya karena dia tidak pernah kekurangan uang. Selain itu, Susan selalu tampak penuh perhatian. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi seperti ini? Petrus bingung. Pada saat itu, Susan tiba-tiba menyingsingkan lengan bajunya untuk memperlihatkan bekas luka bakar yang mengerikan tersembunyi di bawahnya. Itulah lepuh yang dilihat Peter di lengan Susan saat ia terbangun di rumah sakit. Susan mengaku lepuh itu muncul setelah menyelamatkan Peter, dan mengatakan itu bukan masalah besar. Kemudian, dia bahkan membeli banyak salep penghilang bekas luka untuknya, tetapi tidak ada yang berhasil. Keraguan apapun yang mulai muncul di benak Peter langsung sirna. Jika dia bisa mempertaruhkan nyawanya untuknya, maka beberapa kesalahan tidak menjadi masalah. Tatapannya langsung melembut, dan dia berkata dengan tegas, "James, Susan telah menyelamatkan hidupku, dan aku tidak akan membiarkanmu berbicara tentangnya seperti ini. Lagi pula, seperti yang kau katakan, kedua belah pihak akan dihukum ketika saudara laki-laki berkelahi, jadi bukankah Susan dan pembantunya seharusnya dihukum?" James mengerutkan kening. "Katakan padaku, bagaimana kau ingin menangani ini?" Setelah berpikir sejenak, Peter berkata, "Bagaimana kalau begini? Aku akan meminta Susan meminta maaf padanya, tetapi aku ingin pembantunya membayar pakaian Susan." Mendengar ini, Jenkins terkejut. Gaun itu harganya $13.000, bukan hanya 300. Dia langsung menolak. "Tidak mungkin. Jika itu tidak bisa diterima, pergilah." Peter mengusap pelipisnya sambil menahan sakit kepala dan mengomel. Mata Jenkins berbingkai merah. Sebagai pembantu di rumah tangga ini, ia memperoleh gaji bulanan sebesar 3.000, yang tidak dapat diperolehnya di tempat lain. Dia tidak mampu kehilangan pekerjaan ini. Jenkins menggigit bibirnya. Beberapa saat yang lalu, dia pikir harga diri adalah hal yang paling penting, tetapi sekarang, dia merasa harga dirinya hancur berantakan di tanah. Dia menatap Peter. "Nona Simpson tidak perlu minta maaf. Aku akan minta maaf, oke? Jangan suruh aku membayar gaun itu." Peter mengangguk, hendak setuju. Namun, Susan berkata terus terang, "Tidak, aku ingin kau mengganti rugi gaunku." Peter menyukainya, dan itulah yang aku minta. Susan melihat penderitaan Jenkins dan ingin memberi pelajaran kepada Jenkins. Dia tidak peduli untuk meminta maaf kepada pembantunya. Jenkins mengepalkan tangannya erat-erat. Susan menoleh ke Jenkins. "Maaf. Ini salahku karena tidak melihat kemana aku berjalan dan menabrakmu." Jenkins mengepalkan tangannya dengan sangat erat. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia menatap kepala pelayan dengan tatapan memohon. Kepala pelayan itu lalu menggelengkan kepalanya padanya. Mata Jenkins merah padam saat dia menundukkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. "Baiklah, aku akan membayar. Memang, gaun itu bernilai 13.000, 5 bulan gajinya. Namun tanpa pekerjaan ini, dia tidak dapat menemukan pekerjaan lain yang gajinya sebagus ini." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berjongkok dan meletakkan buah-buahan yang jatuh ke lantai di atas piring buah. Kemudian, sambil membawa piring itu, dia berjalan pergi. Setelah itu, dia kembali sambil membawa kain lap untuk mengelap lantai hingga bersih. Gerakannya halus dan lancar. James dan Peter merasa agak tak tahan menyaksikannya. Keluarganya tidak pernah memperlakukan pembantunya dengan buruk. Puas, Susan dengan gembira mengaitkan lengannya dengan lengan Peter. "Peter, mari kita kembali ke permainan kartu." Suasana bersenang-senang telah memudar dari kelompok itu. Jadi, setelah mencari alasan, mereka bubar. Peter mengantar Susan pergi, dan setelah tiba di tempatnya, dia menatap Susan. "Susan, menurutku di masa depan, kamu harus." "Peter, aku tahu. Aku akan lebih mencintaimu mulai sekarang. Demi kamu, aku rela mengorbankan apapun. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu, memastikan tidak ada ancaman yang mengancam hidupmu." Ceramah yang dimaksudkan Peter tersangkut di tenggorokannya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pada Susan. "Baiklah, Susan, terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Dalam perjalanan pulang, Peter menatap ke depan, tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan Keira dan perilaku Susan yang tidak biasa selama beberapa hari terakhir. Tiba-tiba dia mendesah. Apakah pilihannya ini tepat? Terlepas dari apakah kata-kata saudara perempuannya itu benar atau salah, dia mulai merasa ingin putus dengan Susan. Tapi kemudian dia ingat bagaimana dia menyelamatkan hidupnya.
Ia masih memikirkannya saat kembali ke kediaman Olsen. Setelah memarkir mobil, ia bersiap naik ke atas. Tepat saat dia hendak memasuki kamar tidur, dia mendengar seseorang menangis terseduh-seduh di dekatnya. Ketika berbalik, dia melihat Jenkins tengah hati-hati membersihkan jendela ceruk itu dengan kain pembersih. Dia melakukan pekerjaannya dengan sangat teliti, namun matanya merah, dan dia dapat mendengar isak tangis sesekali, yang membuatnya tampak semakin menyedihkan. Semakin Jenkins memikirkannya, semakin ia merasa sedih. Dalam kemarahannya, ia berkata, "Jika aku tahu akan seperti ini, aku seharusnya meninggalkannya di lokasi kecelakaan mobil. Itulah yang pantas ia dapatkan." Bersambung.